Yang kali ini saya ingin membahas kejadian yang baru saja terjadi di Jakarta soal penyerangan, penembakan, teror terhadap kantor MUI di Jakarta. Pelakunya seperti yang disebar di media sosial bernama Mustafa NR, berasal dari Pesawaran Lampung, yang menurut pihak kepolisian pelaku melakukan penembakan dengan soft gun yang menyebabkan kaca di kantor MUI pecah dan ada beberapa pegawai MUI yang terluka akibat pecahan itu, dan pelakunya Mustafa disebutkan tewas. Untuk penyebab tewasnya pelaku sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian karena pihak polisi masih mau melakukan autopsi terhadap jenazah pelaku. Dan sampai saat ini pun juga sudah ada muncul spekulasi-spekulasi kenapa ada kejadian penyerangan, penembakan, dan teror terhadap kantor MUI. Apalagi juga beredar di media sosial dan juga di media berita surat yang katanya dikirimkan oleh pelaku kepada Kapolda Metro Jaya. Ya, teman-teman, 10 fakta penembakan kantor MUI Pusat, pelaku mengaku nabi, jenis senjata hingga jumlah korban. Pelaku bernama Mustafa NR melepaskan tembakan di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia MUI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Tembakan yang dilepaskan pelaku menggunakan airsoft gun menyebabkan 2 orang staf di kantor MUI Pusat terluka. Pelaku menembakkan senjata berupa airsoft gun dan menyebabkan satu korban tertembak di bagian punggung. Sementara itu, korban lain terluka terkena serpihan kaca yang pecah akibat peluru. Korban kemudian dibawa ke RS Agung Manggarai untuk mendapatkan perawatan. Kedua korban ini sudah berada dalam kondisi yang baik usai mendapatkan perawatan. Di sisi lain, pelaku pingsan dan dibawa ke Puskesmas Menteng setelah diamankan oleh Polsek Menteng. Pada saat diperiksa oleh dokter, pelaku dinyatakan meninggal dunia. Belum diketahui penyebab pasti kematian pelaku penembakan di kantor pusat MUI. Fakta-fakta penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niaim. Berikut fakta-fakta penembakan di kantor MUI. 1. Kronologi penembakan. Penembakan tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 11.00 WIB. Peristiwa bermula saat pelaku M memasuki lobi kantor MUI dan mengaku ingin bertemu dengan ketua MUI. Lantaran ada banyak ketua di MUI, resepsionis pun bertanya ingin menemui pimpinan yang mana. Namun tidak jelas siapa yang ingin ditemuinya sehingga ditahan oleh bagian seksi pembinaan dan pengamanan dalam Pamdal, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Namun karena pelaku terus mendesak, petugas memutuskan untuk naik ke lantai 4 gedung guna memberitahu pimpinan bahwa ada tamu yang ingin bertemu. Tapi sebelum dia petugas masuk lift terjadi penembakan, kata Karyoto. 2 pelaku pingsan lalu tewas. Karyoto mengatakan usai melakukan penembakan pelaku mencoba melarikan diri. Pelaku M pun akhirnya ditangkap petugas Pamdal kantor MUI. Pada saat proses diamankan, beberapa saat kemudian tersangka ini pingsan, maka dibawa ke Polsek. Dari Polsek dilarikan ke Puskesmas Menteng, ujar Karyoto. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas, pelaku penembakan tersebut dinyatakan meninggal dunia. Pada saat diperiksa oleh dokter Puskesmas, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia, kata Karyoto. Namun belum diketahui secara pasti penyebab kematian pelaku penembakan tersebut. Karyoto menyebut bahwa jenazah pelaku akan diperiksa lebih lanjut dengan proses otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. 32 orang jadi korban.
Berdasarkan keterangan Ketua MUI Bidang Fatwa Asroron Niam, ada 2 orang pegawai kantor MUI Pusat yang menjadi korban dalam peristiwa ini. 1 orang bernama Bambang yang merupakan petugas resepsionis. Kemudian 1 orang lainnya bernama Tri, ia bekerja sebagai pegawai rumah tangga. Bambang terkena tembakan di bagian punggung, sementara Tri terkena pecahan kaca akibat tembakan terduga pelaku. Tri luka di tangan karena terkena pecahan kaca akibat tembakan, sekarang menerima penanganan di RS Agung Pijarnya. Sementara itu, Bambang dilarikan dan dirawat di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. 4. Pelaku gunakan senjata airsoft gun. Terduga pelaku membawa senjata jenis airsoft gun, yakni replika senjata api yang biasanya digunakan untuk kepentingan olahraga. Menurut saya jenis airsoft gun bukan senjata api, kata Irjen Karyoto. Akan tetapi, yang menegaskan pihaknya masih akan menunggu hasil pemeriksaan tim laboratorium forensik untuk mengetahui lebih lanjut terkait senjata terduga pelaku itu. 5. Polisi temukan obat-obatan. Komarudin menambahkan jenazah pelaku telah dibawa ke Rumah Sakit RS Polri Kramajati untuk diotopsi. Di dalam tas pelaku, polisi menemukan sejumlah barang termasuk obat-obatan pribadi milik pelaku. Nanti dari sanalah baru diketahui penyebab meninggalnya, kenapa, karena ditemukan juga dalam tasnya barang-barang seperti obat-obatan, buku rekening, dan beberapa lembar surat-surat, ujarnya. Komarudin menjelaskan penyidik juga menemukan barang bukti sepucuk pistol, sedangkan pelaku penembakan dipastikan meninggal usai pingsan saat ditangkap. Mengaku nabi. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menceritakan berdasarkan laporan Kepala Kantor MUI, pelaku M sudah 2 kali datang ke kantornya. Dengan demikian, ini kali ketiga orang yang bersangkutan mendatangi kantor MUI Pusat. Anwar mendeskripsikan pelaku berbadan tegap gemuk dengan tinggi sekitar 160 cm dan itu mendakwakan dirinya sebagai nabi. Dia berasal dari Lampung, mendakwakan diri sebagai nabi dan ingin ketemu dengan ketua MUI, kata dia. 7. Pelaku bawa KTP domisili Lampung. Pelaku bernama Mustafa NR merupakan seorang pria yang lahir di daerah Sukajaya 9 April 1963. Melansir Kompas.com, pelaku merupakan petani atau pekebun. Mustafa berdomisili di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedodong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, saat dikonfirmasi soal penemuan kartu identitas pelaku di lokasi kejadian. Kan sudah muncul tuh KTP-nya. Ya benar, Mustafa NR, ujar Komarudin saat dihubungi Selasa. 8 pelaku pernah dipenjara. Penembakan kantor MUI, Mustafa pernah dipidana karena merusak kaca gedung DPRD Lampung 2016 lalu. Hal itu disampaikan Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo menyepertikan ucapan keluarga pelaku Mustafa Selasa 2 Mei 2023. Ketika itu Mustafa mendatangi DPRD untuk meminta pengakuan atas statusnya sebagai wakil Nabi Muhammad. Pelaku ingin memerintah mengakui dia menjadi wakil Nabi, tapi kan nggak ada yang percaya hal itu, kata Pratomo saat dihubungi Selasa. Pengakuan Mustafa menjadi wakil Nabi juga sudah diketahui pihak keluarga. Keluarga sudah menganggapnya tidak waras, kata Pratomo. Dari penelusuran Kompas.com atas perkara yang terregistrasi dengan nomor 1283-PIT-B-2016-PN-JTJK di Pengadilan Negeri PN Tanjung Karang, Mustafa didakwa dengan pasal 406 KUHP. Pada dakwaan jaksa Kejaksaan Negeri Kejari Bandar Lampung tanggal 13 Desember 2016, Mustafa melakukan perusakan pada 10 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam dakwaan disebutkan mulanya Mustafa hendak bertemu pimpinan DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Karena tidak berhasil menemui pimpinan DPRD, Mustafa emosi yang melempar kaca ruang tunggu ketua DPRD hingga pecah. 9 jenazah terduga pelaku segera dioptosi. Irjen Karyoto menerangkan jenazah terduga pelaku akan segera dioptosi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Hal-hal lain menyangkut pemeriksaan yang bersangkutan tersangka tentunya nanti akan kami otopsi juga. Apa sebab-sebab, apakah yang bersangkutan punya penyakit dan lain-lain, kami belum bisa menyimpulkan, ujarnya. Sekitar pukul 14.00 WIB, jenazah terduga pelaku telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Jenazah dibawa oleh petugas dari Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan atau Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya menggunakan mobil milik Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah langsung dimasukkan ke ruang instalasi kedokteran forensik RS Polri. 10 terduga pelaku bawa surat dan angin temui Ketua MUI. Di tempat kejadian perkara TKP, polisi menemukan sepucuk surat bernada ancaman kepada MUI. Selain itu, surat tersebut juga ditujukan untuk Kapolda Metro Jaya. Irjen Karyoto menekankan pihaknya masih akan meneliti surat-surat tersebut. Kami tidak bisa jelaskan satu persatu karena ini akan masih kami teliti. Apakah betul surat ini dibikin yang bersangkutan? Karena memang ada beberapa uraiannya. Berdasarkan keterangan pihak MUI, terduga pelaku beberapa kali mengirimkan surat sejak tahun 2022. Berdasarkan dokumen surat yang didapatkan serambinews.com berisi isi surat. Sumpah yang kedua. Kepada Bapak Pimpinan Kapolda Metro Jaya yang terhormat, setelah saya membawa pisau ke kantor Bapak, tetap saya tidak mendapatkan hak sah, yaitu keadilan. Juga Bapak tidak mempertemukan saya dengan Ketua MUI Republik Indonesia. Saya mohon kepada Bapak selaku penegak hukum supaya saya dipenjarakan seumur hidup tembak mati kalau tidak Bapak lakukan. Saya bersumpah atas nama Allah dan Rasul, saya akan cari senjata api. Saya akan tembak penguasa pejabat di negeri ini, terutama orang-orang MUI, tanpa memberitahu terlebih dahulu atau meminta izin untuk kedua kalinya kepada penegak hukum atau kepolisian, karena saya sudah lelah berjuang untuk mendapatkan hak saya, yaitu keadilan. 23 Juli 2022, Mustafa NR. Nah teman-teman, ini tentang surat yang dibuat oleh Mustafa NR ini, pelaku pembunuhan atau pelaku penembakan di kantor MUI. Nah teman-teman, silahkan berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.